Ibu boleh disebutkan dengan Ibu siapa ini? Saya sambil izin cek ya. Dengan Bu Vina, 13 November. Oke, udah sesuai Bu ya dengan gelang medisnya. Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah udah agak mendingan. Udah agak mendingan ya, Alhamdulillah. Oke Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Aura yang berjaga dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti di ruangan ini, yang dimana sesuai dengan kontrak yang sudah kita lakukan tadi ya, bahwasanya hari siang ini kita akan melakukan pengkajian spiritual yang dimana tujuannya adalah untuk menyesuaikan Ibu, kayak pengobatan-pengobatan yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa, kemudian juga tujuannya adalah untuk agar kita bisa membantu pemenuhan kebutuhan spiritual Ibu ke depannya gitu ya. Untuk waktunya kira-kira 10 sampai 20 menit Ibu. Untuk tepatnya kita, karena Ibu sekarang masih dalam tahap recovery, mungkin kita akan laksanakan di sini ya Bu ya, sambil tiduran. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Oke, karena Ibu sudah bersedia, sebelumnya juga saya mau izin dulu Ibu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Bila mana Ibu mungkin kurang nyaman atau mungkin tidak bisa menjawab pertanyaannya, itu nggak apa-apa ya Bu ya, boleh dikomunikasikan saja. Terus sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyain dulu nggak Bu? Belum ada. Oke, belum ada. Kalau gitu saya izin untuk cuci tangan dulu ya Bu ya. Oh sebelumnya, sebelum cuci tangan saya mau tutup tirai dulu ya Bu ya. Kita tutup tirainya supaya privasinya tetap terjaga. Saya izin cuci tangan dulu ya. Oke. Baik Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ibu, kita mulai. Untuk keadaan Ibu saat ini kan Ibu sedang mengalami sakit ya Bu ya, yang dimana sakitnya juga itu sampai operasi, betul ya? Nah, gimana sih Ibu memaknai atau mempersepsikan sakit Ibu saat ini? Ya sakit itu adalah ujian buat kehidupan saya. Jadi Ibu menganggap bahwasannya sakit Ibu saat ini adalah sebuah ujian. Oke. Nah, terus gimana sih Bu perasaan Ibu selama sakit ini? Kadang ngerasa cemas sama takut. Oh, berarti ada cemas dan takut ya Bu ya selama ini. Kira-kira yang bikin cemasnya apa Bu? Bikin cemas itu penyakit ini bakal bisa sembuh total nggak ya gitu. Oke. Nah Ibu selama sakit yang sekarang, kira-kira ada nggak sih pengobatan atau mungkin tindakan yang dilakukan untuk menunjang proses kesembuhan Ibu, tetapi tindakan itu tuh bertentangan sama nilai keyakinan Ibu atau kepercayaan Ibu? Alhamdulillah untuk sekarang mah nggak ada sih. Alhamdulillah, berarti nggak ada ya Bu ya untuk sekarang. Oke. Ibu, terus kan selama sakit ini ya udah lumayan lama juga, ada nggak sih kondisi yang paling ngeganggu gitu selama proses sakit ini? Paling yang ngeganggu tuh kayak rasa sakitnya gitu. Rasa sakitnya, oke, berarti Nyeri. karena ada nyeri. Nyerinya apakah dari sebelum operasi atau pada saat setelah operasi aja? Dari sebelum juga udah nyeri sih. Oh, dari sebelumnya udah nyeri ya. Oh ya, ini untuk operasinya kan sudah hari kedua ya Bu ya, gimana nyerinya masih ada? Masih. Kalau misal dari angka 1 sampai 10, 1 sampai 3 itu nyerinya nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyerinya nyeri sedang, dan 7 sampai 10 itu nyerinya nyeri berat, ada di angka berapa Bu? Mungkin di angka 3 ya. Di angka 3, oke, berarti udah lumayan enakan ya Bu ya? Iya, lumayan enakan dari sebelum operasi. Oke, alhamdulillah berarti ya Bu ya. Nah sekarang Ibu, aku mau tanya mengenai kedekatan Ibu dengan Tuhan Ibu. Ibu kan kalau saya baca di rekam medis, Ibu agamanya Islam, betul? Betul, berarti Tuhan yang Ibu percayai siapa Bu? Allah. Nah, terus sekarang Bu selama sakit, perasaan Ibu terhadap Allah tuh gimana sih Bu? Apakah marah atau gimana? Enggak sih, kalau marah-marah paling kayak ngerasa kenapa sih saya yang harus sakit kayak gini gitu. Oke, jadi mempertanyakan mungkin ya Bu ya, Iya, kenapa saya. Oke. Nah Ibu sekarang, Ibu merasa dekat gak sama Allah selama sakit ini? Kalau sekarang sih mungkin agak disebut jauh juga enggak, ya biasa aja. Biasa aja. Oke. Nah ada nggak sih upaya Ibu buat mendekatkan diri kepada Allah tuh seperti apa kalau selama sakit ini? Kalau selama sakit sih, karena kan badan juga sulit gerak ya, jadi paling juga zikir.
Oke, jadi dengan zikir ya Bu ya. Oke. Nah, terkait doa Ibu, terkait berdoa untuk selama sakit ini, apakah Ibu sering berdoa? Iya. Kira-kira doanya kapan aja Bu itu teh dilakukannya? Paling sih biasanya cuman udah sholat doang. Nah, sesudah sholat Ibu berdoa. Oke, berarti terus terkait doanya kira-kira apa aja Bu? Kalau boleh tahu. Dikasih umur yang panjang, kuat sama penyakit yang sekarang dialami itu sih. Ya, Masya Allah ya Bu ya, doanya sangat memotivasi berarti ya. Terus Ibu, terkait saya ingin menanyakan terkait makna hidup Ibu. Nah, apa sih makna hidup menurut Ibu saat ini? Maksudnya kayak gimana sus? Maksudnya jadi gini, kayak Ibu tuh memaknai hidup Ibu sekarang tuh seperti apa gitu? Mungkin kalau ini mah kayak perjalanan yang nggak ada berhenti ujiannya. Oh, Masya Allah ya Bu ya. Ya memang betul. Iya betul sih Bu ya. Benar banget itu. Berarti tadi Ibu memaknai bahwasanya hidup adalah sebuah perjalanan yang tidak ada hentinya ya Bu ya. Dan itu betul sekali. Kemudian Ibu terkait selama sakit ini Bu, apakah Ibu merasa ada hikmahnya atau enggak selama sakit ini? Ada sih. Ada. Kira-kira apa? Jadi nggak semuanya tentang kesenangan itu kayak uang-uang, tapi sehat juga perlu. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang hal-hal yang menjadi sumber dukungan Ibu. Kira-kira sekarang siapa yang menjadi support system atau dukungan Ibu? Keluarga sih, kayak ayah dan ibu. Oh, keluarga dari ayah dan ibu. Nah, kira-kira jenis dukungan apa yang mereka berikan ke Ibu? Kayak apa ya, mereka kayak ngasih semangat kalau bisa sembuh. Terus juga kalau misalnya lagi waktunya sholat gitu, mereka ngasih tahu gitu, ngasih apa namanya, kayak ya sekarang waktunya sholat gini, terus diiniin apa, dibantu gitu. Oh, ya, Masya Allah ya Bu ya, dukungan keluarganya berarti sangat efektif. Dan Ibu merasa senang dengan itu? Alhamdulillah. Nah, terus kan tadi ada dukungan dari ayah, dari ibu, terus jenis dukungan tadi dibantu sholatnya dan lain-lain. Nah, makna dukungan dari mereka tuh apa sih buat Ibu? Termotivasi supaya cepat sembuh. Oh, jadi Ibu dengan adanya dukungan dari mereka, Ibu menjadi semakin termotivasi berarti ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai apa ya, harapan mungkin ya Bu ya. Kira-kira untuk sakit yang sekarang, apakah Ibu yakin bisa sembuh? Insya Allah yakin. Berapa persen kira-kira? Mungkin di 80-an. 80%. Ya. 20%-nya kenapa Bu? Karena kan terasa susah ya buat ngejalanin aktivitas, jadi kayak ini bakal sembuh atau malah makin parah. Oke, sekarang aku mau nanya, kira-kira yang bikin Ibu semangat buat sembuh tuh apa sih untuk saat ini? Orang tua sih. Orang tua. Oke. Nah, tadi selain hal-hal yang bikin Ibu semangat untuk sembuh, kira-kira apa yang menjadi sumber kekuatan Ibu selama ini? Sumber kekuatannya? Iya, jadi kayak misal Ibu kan sekarang lagi sakit gitu, Ibu merasa kuat, dari mana gitu sumbernya? Dari dukungan orang-orang terdekat sih. Oh, oke, jadi balik lagi ke orang tua mungkin itu ya, dari keluarga. Terus juga kayak teman-teman dekat. Oke. Oh, ke teman-temannya suka ngelawak sini? Ya, ada kadang-kadang ya. Oke, berarti alhamdulillah ya Bu ya, berarti kopinya sangat efektif dari dukungan keluarga maupun teman-teman terdekat ya Bu ya. Sekarang aku mau sedikit nanya-nanya juga ya Bu ya, mengenai apa sih yang bikin Ibu merasa tenang dan damai gitu selama Ibu sakit ini? Yang bikin tenang itu kayak ya udah, kita udah ikhtiar untuk hasil sembuh atau enggaknya itu kita kembaliin lagi sama Allah, gitu aja sih. Masya Allah ya Bu ya, jadi itu yang bikin Ibu merasa tenang. Oke, nah sekarang saya juga mau sedikit nanya-nanya Ibu sebelumnya. Kalau Ibu merasa tidak nyaman, tidak apa-apa, tidak usah dijawab, mengenai ibadah yang sering Ibu lakukan selama di rumah. Nah, kira-kira Ibu selama di rumah sholatnya rajin nggak? Insya Allah ya, kalau sholat wajib yang 5 waktu selalu sih. Selalu. Ya, tapi kadang ada beberapa yang kayak misalnya lagi ada sesuatu hal yang dikerjain, diakhirin gitu sholatnya.
Tapi full 5 waktu itu nggak pernah ke skip. Oke, masya Allah berarti. Alhamdulillah. Untuk puasa ini gimana Bu? Puasa wajibnya? Puasa Ramadan Ya full? sih, paling kalau bolong ya karena ada halangan aja. Oh, karena ada halangan. Kira-kira halangannya apa Bu kalau bisa lagi melaksanakan puasa? Paling halangannya mungkin kalau kan saya suka mudik ya, kadang kalau di perjalanan suka mabuk di tengah jalan Suka gitu nggak kan. kuat gitu ya? Ya terus karena menstruasi juga kan. Oh, oke. Nah, selain sholat wajib, Ibu kira-kira sholat sunnahnya gimana? Kadang sih itu. Kadang. Iya. Kira-kira sholat apa yang sering dilakukan untuk sholat sunnahnya? Kalau yang sering mah paling ini apa sih namanya, sholat duha sih. Sholat duha. Iya. Selain sholat duha ada lagi? Kalau misalnya sholat yang lainnya mah Mhm. jarang-jarang gitu, kayak tahajud jarang karena kan kebablasan. Oke, karena kalau tahajud tuh berarti kadang-kadang ya Bu ya? Oke, kalau misal puasa sunnahnya? Jarang juga sih. Jarang, tapi ada yang sering dilakukan. Ada sih beberapa. Puasa apa kira-kira? Paling kayak puasa Arafah yang kayak gitu. Iya, Tapi kalau puasa yang lain sih jarang. jarang. Oke Ibu, untuk aktivitas ibadah lainnya kayak misal baca Qurannya gimana Bu? Rutin tiap hari? Kalau di rumah enggak rutin. Oh nggak rutin. Sekarang udah surat apa? Udah berapa kali hatam? Kalau khatam sih mungkin udah 2 atau 3 kalian ya. 3 kali. Selama kurun waktu berapa tahun itu? 1 tahun ini? Enggak. Dari kecil Dari sampai kecil sekarang. 3, oke. Tapi kalau Oh, untuk frekuensinya gimana Bu? Misalnya kayak seringnya di pagi hari berapa kali gitu dalam seminggu baca Qurannya? Misalnya untuk kayak tadarus itu Mhm. enggak setiap hari, tapi kayak kalau baca Quran misalnya sebelum tidur baca al-mulk gitu yang biasa kayak biasa. Nah sekarang tadi kan aktivitas ibadah di rumah. Nah sekarang kalau aktivitas ibadah di rumah sakit, selama sakit nih, selama dirawat di sini, ada nggak sih Bu aktivitas ibadahnya yang terganggu? Ada sih. Apa aja coba? Sholat juga kan susah ya. Jadi Nggak lebih bisa sulit sambil ya. nggak bisa sambil berdiri, terus juga kayak mau wudhu juga kan susah ya, nggak bisa langsung ke kamar mandi atau gimana, sampai nyeri. Terus juga kalau misalnya mau baca Quran juga karena mungkin lemes ya, jadi hawanya tuh kayak ya udah gitu, cukup sama zikir sama doa aja lah gitu. Nah tadi kan Ibu merasa bahwasannya saat ini ada aktivitas ibadah yang terganggu ya Bu ya. Nah kira-kira ada nggak sih Bu jenis bantuan apa yang bisa kita sebagai perawat lakukan gitu untuk mungkin bisa membantu aktivitas ibadah Ibu? Paling buat biasanya yang suka lupa itu alat ibadahnya ya, kayak mukena aja suka. Kan kalau sakit kadang orang-orang yang nganter gak ingat sama mukena yang kayak gitu ya. Oke, jadi salah satu bantuan yang bisa kita lakukan nanti adalah untuk menyediakan alat ibadahnya mungkin ya Bu ya? Iya. Oke, nanti kita bantu siapkan Bu, tenang aja. Terima kasih. Oke, nah kira-kira Ibu selama sakit ini atau sebelumnya apakah Ibu sudah pernah tahu tata cara ibadah selama sakit? Tahu sih sedikit ya. Contohnya apa aja tuh Bu yang udah tahu? Pengganti wudhu, terus sholat sambil tidur atau duduk kayak gitu. Oke, kalau yang tayamum berarti udah tahu ya Bu ya, terkait tayamum dan lain-lainnya. Oke Ibu, sekarang aku mau nanya, kira-kira selama sakit ini Ibu atau selama dirawat di sini, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari bimbingan dari Ustadz mungkin Bu, untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya Ibu? Atau mungkin Ibu ada yang pengen ditanyain gitu, ada yang ingin di-sharingkan gitu? Ada sih, kalau bisa kalau ada memang ada ya boleh aja. Oke, jadi Ibu mau ya kalau misal nanti ada bimbingan dari Ustadz? Oke, nanti kita sediakan ya Bu ya, insya Allah nanti kita fasilitasi. Nah terakhir Ibu, kira-kira jenis dukungan spiritual apa sih yang diharapkan Ibu saat ini? Kayak didengarkan gitu kalau sakitnya kayak gimana gitu. Jadi kayak kan kadang orang ngerasa kayak apa sih sakit gitu doang gitu, tapi pengen kan kayak didengerin. Oke, berarti Ibu barangkali itu saja sih yang dapat aku tanyain mah. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, dan saya juga sangat mengapresiasi ya terkait semangat Ibu untuk sembuh saat ini. Nah setelah tadi saya tanya-tanya Bu, gimana Bu perasaannya sekarang? Kayak lebih oh ternyata kehidupan itu kayak gini ya gitu, kayak makna hidup yang lebih tentang sakit itu banyak gitu. Oke Ibu, tadi berarti Ibu merasa lebih lega mungkin ya setelah dikeluarkan mungkin ya.
Oke Ibu, baik untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya nanti besok, sambil saya juga akan kontrak dulu sama Pak Ustadz. Jadi nanti insya Allah nanti besok kita akan melakukan bimbingan bareng Ustadz ya Bu ya. Untuk tempatnya juga nanti akan di sini. Waktunya kira-kira besok di jam 10 pagi ya. Biasanya kalau Ustadz sih jam segituan ya Bu. Oh iya. Oke, gimana berarti Ibu bersedia ya kalau besok dilakukan bimbingan bareng Ustadz? Iya. Oke Ibu, sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin Bu? Mungkin untuk nanti Ustadznya kesini nanti cukup ke saya aja gitu atau ke yang lain juga. Nanti kalau misal ada keluarganya juga, kalau keluarga mau gabung boleh bareng-bareng aja. Iya Ibu, saya izin cuci tangan dulu ya. Baik, sebelum saya meninggalkan ruangan, izinkan saya membacakan doa kesembuhan dulu ya Bu ya untuk Ibu. Boleh kita bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi, adhibil ba'sa, isfi, anta syafi, la shifa'a, ila shifa'uka, shifa'an, la yughadiru saqaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, kalau begitu saya izin untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya mau dokumentasiin dulu buat hasilnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.